Cerita dari perempuan-perempuan yang gak nunggu kesempatan, tapi bikin kesempatan itu sendiri. Ini dia para Lady Boss. Iya, balik lagi bersama kita berdua, ada Ujo dan juga Ivi Batuta. Kali ini bertiga, Deng. Berempat, Deng. Berlima, Deng. Oh, jadi banyak ya. Gimana sih? Jadi banyak. Tapi emang seru. Kenapa? Karena setiap kali Lady Boss ini hadir, kalau gue ini adalah saatnya untuk ngobrol asik, ngobrol santai, nyari inspirasi. Kalau di gue gitu loh. Bener. Berdekatan dengan seseorang yang sudah menyandang predikat leader, gitu kan. Rasanya kalau di gue ya. Ya inilah orang-orang yang gue cari untuk apa? Untuk membuat gue tuh lebih nggak cuma berwawasan sih, lebih pengen tahu aja gimana sih bisa sampai ke posisi ini gitu. Siapa tahu dapat cipratan rezekinya ya. Ada sebuah orang Lady Boss yang sudah kita pilihkan untuk kali ini. Ada Ibu Febriana Intan. Febrina, maaf. Jangan Febri. sampai salah kayak tadi loh. Oh iya benar. Dengar juga. Aku dengar. Aku dengar ya. Febriana Intan. Febrina. Di sini Febriana. Itu ada yang salah ngetik berarti. Ya, makanya nah ini juga yang terjadi sama lu, Un. Daripada gua salah, Febrina Intan, Oh, Direktur gitu. Utama InJourney Destination Management. Oh iya benar. Thank you Tapi for di sini coming. tuh Terima kasih. bener harus ditunjukin yang di sini Ibu Febrina Intan. Betul. Kejadian loh, Vega. Iya. Ini kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama aku manggilnya Bu Feb aja karena ternyata beliau satu alma mater UNPAD. UNPAD. Anak softball teladan, jadi pada ngumpul mantan-mantan softball teladan. SMA 3 bukan Oh, teladan. bukan teladannya. Klubnya. SMA 3-nya. Iya. Oh, gitu. Boleh cerita sedikit dulunya basicnya di Vkom ya? Iya, betul. Vkom. Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusannya Public Relations. Nah, Wow. apakah jadi setelah berkarir, setelah lulus, itu semua bidangnya memang nggak jauh-jauh dari apa yang dipelajari di kampus? Ini pertanyaan yang menarik sih. Soalnya ilmu yang di kampus tuh nggak kepake semuanya. Gimana sih Bu Feb? Enggak, karena buat aku tuh sekolah is just a process in life gitu ya. Iya. Kita lahir, kita sekolah, kita lulus and that's it gitu kan ya. Tapi yang mengatakan bahwa oh ya ilmu itu kepake apa enggak? Karena yang namanya belajar tuh nggak pernah berhenti. Iya sih. Ya kan? Benar. Satu hal yang saya cuma ingat dari pelajaran waktu kuliah adalah dari justru dosen paling galak. Dosen filsafat. Filsafat ilmu. Ilmu filsafat gitu. Itu aja yang aku ingat sih. Iya. To fall in love is easy, to fall in love is easy, to stay in love is not. Wow, filsafat banget tuh fall in Iya love kan? is easy, to stay in love is not. Gitu, perlu perjuangan. Iya. Itu aja yang aku ingat, yang lain-lain I don't have a clue gitu ya. Maksudnya aku jalanin aja gitu loh. Maksudnya Iya. ke Unilever ya kan. Iya. Unilever is actually sekolah kan buat Betul. anak-anak manajemen trainee Yes. gitu kan ya. Betul. And that's it gitu. Bahkan saya tuh S1 aja, saya ngerasa udah cukup, nggak harus ngambil S2, S3 gitu Bu kan Feb ya. dulu abis kuliah Langsung Unilever. Unilever S apa? Manajemen trainee. Manajemen training. Itu cita-cita. Itu berarti kayak udah mentok dong. loh, enggak karena dulu saking Unilever itu perusahaan yang sebegitu bagusnya, besarnya. Jadi banyak orang yang pengen kerja di situ Iya, kan. benar. Itu gitu. 1 tahun loh prosesnya untuk masuk. Jadi proses Benar-benar diterima. pendaftaran sama seleksi dan segala macam. Ya seleksi sampai muntah-muntah gitu. Aduh, oh my god, Emang serius. sesulit itu gitu, FGD segala macam gitu kan, saingannya juga banyak. Jadi waktu itu aku memang dari awal udah mau ke Unilever, that's it gitu. Udah dream jobnya banget ya Udah. gitu ya. Mau tahu IPK aku berapa? Berapa? 2,99. Oh. Ya. Bagus dong. Iya, tapi kan kurang kan 3 kan. Kurang, Dosen bilang mau nggak ditambahi, kamu saya kasih tugas supaya dikit lagi nih dapat 3 koma seenggaknya. Bisa. Terus aku bilang nggak usah. Loh kenapa? Saya males. Syarat Unilever 2,75, jadi saya sudah di Sudah. atas. Ya, Segitu udah percaya sekali. dirinya coba. Jadi Well, udahlah ya udahlah ya. gitu. Tapi berarti yang namanya Ibu Febrina ini bener-bener Ibu Bu Feb Febi, aja, Bu Bu Feb. Feb, aja. benar-benar merintis karir lah ya. Iya, Bisa iya. dikatakan demikian sampai dengan jadi di perusahaan-perusahaan tuh udah jadi sampai dengan director dan segala macam dan sekarang menjadi direktur utama InJourney Destination Management. Nah, dalam perjalanan tadi kita ngomong soal dipermalukan dan dipermalukan gitu. Tapi kalau ini ya mungkin pengen tanya ke Bu Feb tuh gini, pernah nggak dalam perjalanan karir ini dipandang sebelah mata sama orang sampai kayak sakit hati Kayak banget butuh gitu? pembuktian, harus gue harus buktiin gitu. Pernah sih, tapi aku nggak terlalu peduli ya. Oh gitu. Ya, karena gini, orang-orang yang mempermalukan kita itu Iya. adalah orang-orang yang sangat self esteemnya rendah.
Ya, jadi mereka perlu justifikasi bahwa saya lebih dari orang ini, gitu kan? Itu kan ego yang bermain. Pada saat ego bermain, untuk apa kita lawan, ya kan? Jadi saya tadi dengar ceritanya gitu, Haris. Sebenarnya kan itu pilihan, hidup itu kan pilihan. Bisa marah, bisa let go. Kenapa kita pilih untuk marah? Karena ego kita yang mendrive kita punya pikiran gitu kan. Nah, ini sebuah pelajaran sih buat yang selalu saya ingatkan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dipermalukan atau kita marah, jangan pula ikut marah. Kalau kita ikut-ikutan mempermalukan balik, artinya kita sama rendah dengan orang itu. Betul. Iya kan? Sebenarnya. Jadi let go aja gitu. Atau ya bisa aja si Pak Haris ini bisa bilang, namaku Hari loh, bukan Haris. Udah selesai. Dan orang akan ketawa. Dan dia tidak mempermalukan diri dia sendiri untuk marah-marahin Ivy kan. Gitu. Makanya gitu aja sih. Maksudnya as simple as that. Jadi life is a choice gitu kan ya. Betul. For you to be able to make the right choice, artinya adalah kita harus bisa belajar untuk observe. Apa sih yang terjadi di luar sana gitu kan. Jadi kadang-kadang sebenarnya pelajaran itu kita ambil dari kehidupan sehari-hari gitu, bukan dari buku aja. Iya kan? Nah, bener, setuju. Makanya saya ngerasa saya cukup cukup beruntung punya career di mana saya dihadapkan dengan leaders yang very inspiring buat saya, dan saya belajar dari mereka gitu ya. Betul. Jadi kayak ijazah atau title is just on paper kan. Yang paling penting gimana kita live the values. Saya selalu ingin menjadi bukan sebagai a person of success, tapi a person of values gitu. A person of values. Oh wow. Saya baca quote ini tuh saya lihat kok wow, I think this is right gitu ya. Maksudnya bayangkan coba kalau all leaders menjadi a person of values instead of success, yang hidup penuh dengan simbol-simbol kesuksesan. Iya benar. Ya kan? Benar. Karena itu nggak akan lama. Betul. Ya kan? It's just a symbol. We don't live by symbols gitu ya. Makanya saya sangat selalu bilang life is a story, ya kan? Karena yang kita tinggalkan itu cerita, bukan jabatan. Including proses perjuangannya. Including proses perjuangannya. Kalau saya udah jadi nenek-nenek, saya kan orang Padang, panggilnya Uci gitu ya, atau Kita bertiga Minang loh semuanya. Oh my goodness. Ya kan. Minang Jaya. Aduh, itu Dendeng Batokonya kayaknya. Ya, maksudnya kalau cucu-cucu nanti manggilnya Uci gitu ya. Mereka nggak peduli kan Uci jadi apa, Uci menghasilkan revenue berapa triliun. They don't really care. What they want to hear adalah what is the story behind si Uci ini, si nenek gitu kan ya. Dan saya bisa cerita mungkinnya anak buah. Oh tahu nggak, itu menteri yang itu tuh dulu anak buahnya Uci loh, gitu kan. Iya kan, itu sih yang menarik kan, menarik, betul. Gitu. Yang lebih mereka nggak akan waktu Uci kerja di Unilever bisa jualan sabun, sabun Lux jadi market share tertinggi gitu, like who cares gitu. Iya kan, gemes deh, gemes banget sama direktur yang satu ini, direktur dari In-Journey Destination Management. Nah, sedikit aja ya, boleh ya sedikit lagi Vega mau tahu gini, semua orang tuh sebenarnya udah sering baca In-Journey di airport gitu kan, di mana-mana lah. Nah, boleh tahu ini In-Journey sebetulnya ada di dalam bidang atau sektor apa? Mungkin kalau dari aku sama Abah bisa jelasin tapi takut salah. Iya. Silakan. Sebenarnya In-Journey ada is a holding company gitu ya. Jadi holding company aviasi and tourism. Nah, di bawah In-Journey Holding ini ada 6 anak perusahaan. Pertama adalah In-Journey Airports. Ya, ada 37 airport yang dikelola oleh In-Journey Airports. Kemudian ada In-Journey ITDC, In-Journey Tourism Development Corporations. Itu developer yang mengelola pariwisata. Bukan, of course semua kita tuh di pariwisata. Nusa Dua, Golomori dan juga Mandalika gitu ya. Mandalika. Area-areanya gitu ya. Mereka yang mendevelop. Kemudian ada In-Journey HIN, itu hotel-hotel, In-Journey Hospitality. Ada 37 hotel yang dikelola dan kurang lebih ada sekitar 13 yang they really own it gitu kan ya. Kemudian ada In-Journey Retails, which is Sarinah. Sarinah. Jadi kalau di gedung Sarinah kelihatan In-Journey kan. In-Journey, betul. Terus Sarinah itu ada sekitar
flag store-nya ada di Sarinah Building. Kemudian ada 11-an store yang ada di around Indonesia gitu ya, terutama di airport. Kemudian InJourney Aviation Service, IAS itu yang all the services yang kelihatan di airport itu by IAS gitu, yang manage semua koper lah segala macam gitu kan. Terus ya last but not least InJourney Destination Management. Jadi saya di sini sebagai Kanjeng Ratu Candi. I like it. Ya itu it's just for a joke. Jadi they call me like Kanjeng Ratu Candi. Terus kalau ketemu sama aku tuh harus cium tangan gitu kan ya. Ada terus Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Ini dia. Ini dia. Jadi Candi Prambanan, Candi Borobudur, Ratu Boko, dan ya Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia. Bener, jadi Kanjeng Ratu Candi. Bener, karena ngelolanya candi-candi, guys. Oke, gemes. Baik, kalau gitu habis ini kita tanya-tanya lagi ya sama Ibu Feby. Buat Kiss listeners yang mau tanya-tanya juga. Boleh langsung ke 08 951 atau lewat TikTok juga boleh nih, karena kalau misalnya lagu sedang berjalan TikTok sih langsung aja. Ya. Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo. Asik. 750. Wow. Seru ya. Jadi bagian situ ya, Bu Feb ya. Jadi termasuk Taman Mini yang kemarin direvitalisasi itu adalah by InJourney. Aku malah nggak tahu loh. Sekarang baru ya. Lah. Udah tahun dikasih ada perjanjian dengan Setnek itu di tahun 2022. Kemudian 2023 kita grand opening lah with all the revitalisasi. Gitu. Masa terhitung baru. Iya. Karena kita aku nggak tahu kalau InJourney akhirnya pegang juga. Lu udah lama nggak ke Taman Mini, On? Udah harus mobil kayak lu. Elektrik ya masuk. Boleh masuk. Jadi nggak bisa semua sembarangan sekarang masuk ke situ. Menarik loh Taman Mini. Makanya penjualan mobil-mobil elektrik di depannya banyak. Cuma tadinya kita sebenarnya pengennya kan semua yang punya mobil listrik boleh masuk. Tapi kan kepemilikan mobil listrik makin banyak sekarang. Betul. Lama-lama penuh juga dong Taman Mini. Penuh juga. Akhirnya Jumat Sabtu Minggu mobil listrik nggak boleh. Benar-benar nggak boleh masuk, jadi hanya pakai bagi aja. Betul. Kasihan mereka yang mau jalan gitu kan ya. Betul. Itu sih. Benar. Seru. Tapi kalau di hari-hari biasa baru boleh. Boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh. Tapi hari weekend terus hari-hari libur gitu kan ya. Itu nggak boleh. Itu kan kayak kalau misalnya Lebaran gitu kan kayak itu dong Anjungan Sumatera Barat udah kayak Tanah Abang pindah. Karena segala macam makanan yang nggak ada gitu, yang ada di situ. Aduh. Ada. Kalau Lebaran harus ke sana. Bubur kampiun ya. Ya Tuhan. Bubur kampiun yang serabi-serabi yang jarang-jarang ada itu ada. Seru banget. Makanya kayak pulang kampung. Bener. Tapi Sumatera Barat di mana? Uni Feby. Solok. Sama lu Solok. Solok kan? Solok. Muara Labuah. Solok Selatan. Oh iya. Lu Solok Selatan. Itu sulit air. Sulit air. Mande Tuesday nggak sih? Ya Tuhan. Ayo siapa ini yang orang Minang? Ini Batu Tabah. Aku Batu Tabah. Aku sampai Akik Canduang, Bukit Tinggi. Oh iya. Papa aku Bukit Tinggi. Papamu Bukit Tinggi. Aku Matur. Matua. Ada Pancuran Gadang di situ. Aku mandi di sana tuh nggak pernah lupa seumur hidup. Tanteku ada suaminya, omku orang Matur. Jadi kalau masih kita ada nggak sih Pancuran? Nggak tahu. Aku udah lama nggak pulang. Terakhir kan kita dengar katanya ada salah satu air terjun yang nggak keluar kan? Oh yang itu yang antara Padang Bukit Tinggi. Iya. Sempat berhenti airnya. Berhenti airnya. Iya. Tapi udah ada lagi. Ada lagi kok. Oh ya Tuhanku hamba. Itu soalnya itu bukan sumur bor. Kiss in the Morning, Embrace the Woman in You. Ngobrol dengan seorang Bu Feb ini kayaknya akan sangat-sangat menarik ya. Akan sangat menarik. Lo bayangin ya dari TikTok kita aja. Tadi kan 400 tiba-tiba naik jadi 700. Jadi banyak banget berarti orang-orang yang penasaran sama sosoknya Ibu Feb. Ya. Dan juga termasuk mungkin orang-orang yang ingin tahu ya. Sebagai Direktur Utama InJourney Destination Management. Berarti kan ini adalah nggak jauh-jauh dari destinasi pariwisata. Tadi ada beberapa titik yang sudah disebutkan. Candi Borobudur, Prambanan,
Prambanan, Boko dan Ratu juga Boko. Taman Mini. Ya. Betul. Maaf ya Bu ya, dengan sedemikian banyak destinasi, apakah baru 4 saja atau hanya 4 saja? Maaf ya, saya punya mimpi yang lebih besar. Oh wow, Wah, itu dia. Gimana Jadi tuh, Bu Feb? sebenarnya kalau ditanya Bu Feb sebagai CEO, what is your vision ke depannya gitu ya? Pertama adalah to bring Indonesian culture and heritage to the world by connecting the past, the future, and the present gitu kan ya. Nama kita tuh nama kita tuh legally TWC. Taman Wisata Candi Prambanan Ratu Boko, Prambanan dan Ratu Boko gitu, udah nggak relevan gitu ya. Jadi kalau ada 2 hal yang benar-benar ingin saya lakukan adalah kita harus enlarge kita punya playground. Jadi kita nggak boleh hanya di sekedar Jawa Tengah dan plus Taman Mini, it has to be more. Karena heritage destinations di Indonesia itu banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah punya MOU dengan Kementerian Kebudayaan, dengan Museum Cagar Budaya gitu ya, dan kolaborasi di antara kita berdua. Misalnya beberapa heritage di bawah Kementerian Kebudayaan itu bisa kami kelola gitu ya. Kayak sebenarnya Borobudur Prambanan itu yang zona 1 pun di bawah Kementerian Kebudayaan. Tapi kami yang mengelola gitu kan ya. Kenapa enggak Candi Plausan, misalnya Dieng, bahkan misalnya Istana Maimun, atau bahkan misalnya Muara Jambi gitu kan ya. Banyak sekali dan potensialnya itu besar sekali. The first thing first adalah buat saya untuk set the foundation, which is apa? Resources, manusia-manusianya. Iya. Ya kan? Yang ready ya yang untuk siap gitu kan ya. Jadi kalau kita mau in the tourism industry yang running the show itu adalah the people. Ya kan? So I have to have the right people for the right job. Nah, ini PR banget. Berat. Pesan yang selalu diberikan kepada saya before I get pada saat saya menerima amanah ini adalah 3. People and people. Itu aja gitu ya. Tapi itu aja itu pun bukan sesuatu hal yang mudah. Benar, karena mudah. In the past teman-teman terbiasa dengan sebuah kebiasaan yang biasanya begini, biasanya begitu, biasanya begitu. So we have to start thinking business unusual. Ya, kalau kita want to grow our business, kita have to be able to have a critical thinking. Kita harus punya curiosity. Ya kan, kenapa sih begini? You have to understand the big why. Karena kalau kita nggak tahu why-nya, apapun nanti kena masalah sedikit ya udah tinggalin aja. This is not for me. Ngapain juga gitu kan ya. Nah, injecting this mindset is not easy. Being in Yogyakarta itself gitu ya. With all the respect, 2 hal yang berbeda. Jakarta dengan Yogyakarta. Kebayangkan Jakarta tuh bener-bener yang apa namanya ngegas go for it gitu ya. Jogja lebih kayak slow pace gitu kan ya. Nah, saya sebagai orang Minang kerja 30 tahun di Jakarta, 3/4-nya di Jakarta, multinational company di Jakarta gitu. Super gas biasanya. Super gas. Ngebut. Ini udah kalau mobil yang RPM sekali ngegas langsung 6.000 nih. Saya nggak mau menurunkan standar gitu ya. I try to keep up dengan mereka gitu. Kan. Kalau misalnya saya bisa lari sekitar misalnya 50 km/h, aku akan turunin ke 30 gitu kan. Aku ajak sama-sama untuk pancingan. Tapi aku nggak akan kayak menyamakan gitu. Kita harus berani untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan if we want to achieve more. Wow, kan ya? Asik. Yang penting kita tahu where we want to go, tapi satu hal yang paling penting adalah where we are right now. Kita tahu kita mau ke Jogja, tapi kita nggak tahu kita ada di Surabaya, Jakarta, atau Bandung. Gimana kita mau nyampe Jogja? Ya, kita cuma kadang-kadang kita suka tahu this is what we want, this is targetnya, tapi kita nggak tahu how to-nya dan di mananya kita sekarang. Ya kan, kalau misalnya kita ke Jogja dari Solo ya deket lah ya, kita nggak perlu banyak beli bensin dan segala macam. Tapi kalau kita dari Surabaya, the bensin is more, ya kan, the time is more, gitu kan. Kita harus pikirin dari awal how to reach our destinations gitu. Bu, tadi ngobrol tentang berarti masih banyak cita-cita di mana tidak saja tempat-tempat yang tadi awal kita omongin akan menjadi target atau enggak prioritas. Kalau bisa semua yang di Indonesia prioritas dong. Betul. Tapi permasalahannya Ibu adalah sekarang ngebangun kira-kira siapa yang akan berjuang bersama as human resources-nya itu. Betul. Terus yang Ibu temukan gimana? Human resources-nya ready, ada atau gimana?
Jadi saya mulai di Injourney itu namanya talent mobility. Jadi dari misalnya Angka Kasapura bisa ke TWC, bisa ke ITDC gitu ya. So we are doing that gitu. Bukan untuk apa-apa, supaya teman-teman di Jogja juga bisa melihat this is the standard of working. This is the speed that you have. This is the thinking that you have gitu ya. I'm not saying mereka tidak bisa. Mereka tidak biasa. Tidak biasa. Ya, mereka bisa. Mereka have the potentials. Mereka lulusan UGM dan universitas bagus di Yogyakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi mereka punya potensi, cuma selama ini potensi itu tidak pernah dipoles gitu loh. Ya Gak kan? optimal ya. Gak optimal gitu kan ya. Jadi ya udah karena biasanya begitu gitu Gak kan. optimal tuh gasnya ya. Iya gitu kan ya. Tapi ya it is interesting. Saya sudah hampir 3 tahun ya di sini ya. So far gimana Bu? It's worth it. Yes. Iya. It's worth the fight gitu ya buat saya, karena this is also the answer of my prayers gitu. Jadi suatu hari selesai dari, saya sempat di Ancol kan gitu, selesai di Ancol, kemudian kontrak habis kan per 3 tahun kalau direksi di Ancol. Terus abis itu was looking for a job gitu kan. Tapi gue gak dapat. Terus gue bilang sama Tuhan, CV ku kan bagus ya. Terus kenapa juga gak dapat kerjaan ya kata gitu kan. Tolong dong atau gitu. I was just talking to God gitu. Just like this. Tolong dong Tuhan, ini gimana ya nasib saya ya. Kok udah kayak 4 bulan kok gak ada yang manggil-manggil. Padahal I have a very nice good CV gitu kan ya. You know what happened? Malamnya aku dapat panggilan. Disuruh ikut RUPS. Paginya. So Tuhan menjawab doa saya less than 24 hours. Tapi diajakin ngobrol. Tuhannya aku ajak ngobrol, bukan yang berdoa gimana. I was driving, terus aku ngobrol sama Tuhan gitu kan. Ini gimana sih? Ngerti. So what is your plan ya God? Tolong deh gue deh, tolong. Ini out dikit ya, adalah out of topic adalah I was driving. Memang seorang Bu Feb ini kemana-mana bisa sendiri. Iya. Beliau datang sekarang ke studio sendiri. Gak ada yang nemenin. Iya. Asisten, Nggak ada. sekretaris, Nggak ada. apapun, bodyguard nggak ada. Tapi gue tertarik gini ya, tadi ketika Ibu bilang bahwa banyak nih orang-orang yang sebetulnya memendam banyak potensi gitu kan ya, untuk berkembang, untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, tapi belum keluar, belum dipoles. Nah, itu adalah tugasnya leader tuh, melihat potensi itu dan memolesnya dan kemudian membuat dia jadi shining, shimmering, splendid gitu ya. Nah, by the way, bicara soal Ibu ini nih, makanya aku tuh pengen nanya sama Ibu karena beliau ini Kiss Listeners adalah Best Woman CEO in Destination Management di ajang Women's Tabloids Awards 2025. Yang pengen aku tanya dari biasanya UK, tolong tambahin UK. I love Justru aku mau nanya nih sebenarnya gini. Women's Tabloid Award ini di mana ya? UK. By the way, UK guys, Best Women CEO in Destination Management. Nah, makanya nih pertanyaan. Kalau biasanya nih ngelihat orang-orang yang menggemaskan kayak gini, tim kerja atau apa, biasanya yang dipoles duluan bagian mananya? Kadang-kadang kita suka kalau aku sih belum pernah apalagi yang jadi leader generasi yang ini ya. Yang generasi sekarang gitu. Jadi apa sih sebenarnya harus dipoles dulu dari mereka? Biasanya apa yang perlu di drive, apa yang perlu ditampilkan? Apakah kepercayaan dirinya, apakah penampilannya, apakah teamworknya, apanya menurut? Fumi, yang pertama adalah kita harus memberikan sebuah message bahwa mereka tuh matters a lot for us gitu ya. Being appreciated. Cerita sedikit boleh ya? Boleh sekali. Jadi I got my sebagai direktur level itu when I was like 38 di Holcim. Saya dikirim ke Holcim Malaysia menjadi marketing director di sana. Kemudian saya ketemu dengan, saya bump into the CEO Pak Tim McKay. Pak Tim McKay CEO Holcim Indonesia yang meninggal karena bom Marriott. He's a very kind person. Terus dia bilang ke saya, Feby, congratulations ya to be part of the senior management of Holcim Worldwide gitu kan ya. I tell you one thing, the higher you get is not about you anymore. Jadi semakin kita tinggi bukan soal kita, it's about your people. How you bring the best version of your team, of your people, bukan the worst version of your team, ya kan? Itu benar-benar pesan yang sampai sekarang menohok di saya. Gitu. Ini juga jadi nancep ke aku loh. Iya kan. Jadi semakin kita punya peran sebagai leader, it's not about us anymore, gitu ya. Jadi if you are still looking for a spotlight, pengen kelihatan, saya nih di root, saya nih gini, artinya kalian sendiri belum secure dengan apa jabatan yang diberikan, belum yakin, sehingga perlu validasi yang sifatnya vague gitu kan ya. Karena for me, being
again, this is the answer of my prayers. Jadi saya totalitas gitu. This is why I'm here. I know I came to TWC for a reason, and my utmost reason adalah my team, my people, gitu kan. Dan first thing first adalah saya katakan bahwa I am nothing without you guys, gitu. Jadi kita ajak bersama. Kalau mereka nggak mau ya, it's not my problem, it's their loss. Saya pakai prinsip anak kecil yang di pantai mengembalikan starfish ke laut kan. Terus ada orang tua ngetawain, segitu banyak starfish kamu mau nyelamatin semuanya. Terus anak itu ngambil, at least I save this one. Jadi for me perhaps I cannot change the organization at large, tapi I change one person at a time. Gitu. Aduh, seru banget ya. Seru banget, seru kerja di sekali TWC aja yuk. Enggak, seru punya bos seperti ini. I mean, ya benar gitu. Jadi kalau misalnya pengen masih ngelihat leader yang pengen spotlight, leader yang kayaknya perlu validasi, masih harus diglorifikasi. Kayaknya itu bukan leader sesungguhnya deh. Di gitu. Di 08111951 banyak banget ya pertanyaan. Ada yang bilang gini, Ibu Feby ini memang keren banget, penjelasannya enak dan to the point, truly lady boss katanya. Salam sesama Uni Minang Ibu. Oh, salam Uni Minang. Satset ya, enak. Ada lagi nih. Ada lagi gimana? Bu, ini adalah dari Aryo ya. Bu, I love your statement. Yang masih cari validasi emang belum pantas aja, kata dia gitu. Bos-bos yang masih cari validasi, katanya gitu. Dia bilang gini, ada juga yang gini. Saya tuh punya pemikiran yang sama Bu, tapi sampai saat ini kok belum diberi kesempatan jadi leader ya. Curhat dia. Tapi maksudnya that's a very good point. Aku nggak pernah berpikir aku harus menjadi apa. Iya. I never have ambition gitu ya. Pokoknya dalam my career I just one step at a time gitu. Aku nggak pernah berpikir aku harus jadi dirut pada umur sekian. Aku harus punya mobil ini. Aku harus punya itu. Karena itu semua simbol-simbol yang again I said itu nggak akan stay forever. Once you're gone, it's gone gitu kan ya. So what I did adalah pada saat saya diberikan kesempatan atau amanah, saya lakukan itu benar-benar sungguh-sungguh gitu loh. Itu yang saya lakukan. Bu nanya satu. Tunggu, ini waktu kita udah terbatas. Aduh. Sabar. Kalau gue sebelum lo nanya, gue juga jadi gini. Ternyata mungkin ada banyak orang juga yang pengen jadi leader tapi nggak nyampe-nyampe. Nah mungkin tadi kan ibu nih bisa membuat orang jadi nyampe, how to-nya dapat, why-nya ngerti, how to dapat. Betul. Abis ini kita tanyain how to-nya menjadi seorang leader. Sabar. Oke. Start your day with untuk teman-teman yang ada di TikTok, Bu Feb siap untuk bisa menjawab juga. Ini aman. Santai-santai aja, tapi silakan ditanya lewat TikTok. Uni nanti akan bacakan. Ini satu sih kalau yang bisa gue bacain dari sini. Kalau ibu benar-benar to the point, saya juga mau to the point katanya. Apakah ada lowongan kesempatan kerja di Injourney? Kalau ibu aduh gemes. Oh, ada lip sulap di sini. Seru. Kepancing semuanya. Semuanya kepancing. Straight to the point. Oh ya, Uni yang ini. Kalau mau jadi leader harus siap mental. Kalau belum kuat nggak akan bisa. Kayak gitu, betul. Beb. Betul. Bu, bawa saya ke keren ibu bilang Injourney. UK. Bener harus tahu dulu. Dong. Mana? Tablet mana Di ini? sini kagak ada. Ngomongnya dengan UK. Best. Aku tuh pendengar Kiss FM loh. Seriusan, udah lama banget. Dulu kan kalian tuh di Cinyere Somewhere kan? Yes, yang zaman dulu itu zaman Ramako punya. Ini sekarang udah bergabung sama Mari. Iya. Dari kuliah Mustang, ya. Betul. Terus begitu sampai Bandung ke LCBS, mohon maaf. Oh my god. Ya kelasnya beda. Tahu nggak ke LCBS? Jazz, like jazz. Penyiarnya Farhan. Yes, jazz beneran jazz mainstream. Yang mentok-mentok di foreplay doang yang rada ngepop zaman dulu. Oh wow. Tapi hebat juga ya berarti ya Bandung punya radio kayak gitu ya. Bandung sekarang masih ada nggak sih? Aku kurang tahu sih Bu Feb, tapi rasanya masih ada. Masih ada ya. Tapi kan udah nggak seperti dulu ya. To be honest, we are struggling as a radio industry. Jadi banyak sekali radio-radio yang dulunya ada sekarang udah nggak ada, banyak banget. Ya kalau misalnya ini
untuk ini aja nge-spill doang. Teman-teman Prambors saja kesulitan untuk bayar karyawannya sampai detik ini. Ini emang lagi struggling. Apalagi yang di Bandung-Bandung juga nyesannya paling Ardan, OS ya paling. Oh iya. Iya. Dulu kan banyak ya Bu ya, KLCBS, ada 99ers zamannya itu. Karena kan udah banyak platform juga sekarang kan audio konten. Udah pasti lah. Kalah sama si audio visual ya. Iya. Tapi ya udah pastilah itu tidak terhindarkan. Tapi kan sebenarnya semua lini bisnis tuh sekarang apa sih nggak yang kayak begini nih? Ini sekarang kan digital transformation. Makanya kita harus begini. begini Bu. Ya, Oh iya dong, ada ada combinations of semuanya kan. Abis itu juga pada stream juga dengan noise kan. Iya, betul. Iya kan. Tadi aku juga dengerin kalian dari situ. Iya, jadi kalau misalnya nih kalau misal suatu saat Injernie pengen ngobrol kayak begini settingannya ya bisa kita bikin kayak begini gitu. Terus ditonton tuh satu-satu kayak gini. Iya benar-benar. Iya. Iya sih. Dulu sih waktu maksudnya aku waktu di Ancol masih nyetir sendiri. Aku nggak mau disetirin. Cuma kalau di sini aku dilarang. Nggak boleh gitu. Jadi aku harus pakai supir. Itu aku selalu radio. Aku yang ditemenin tuh Kiss listeners, memang saat ini green lifestyle lagi digandrungi Betul dan banget. menjadi tren, bener ya. Bener. Tapi ini bagus sih, ini sebuah tren yang gue suka banget. Makanya nih sekarang orang berlomba-lomba kan, kayak Abah aja nih pagi hari udah makannya sayur, buah gitu kan. Ubi cilembu. Ubi lembu, kayak gitu-gitu. Tapi memang cara pencuciannya juga harus diperhatikan. Iya sih. Ya, karena kan mau masuk ke tubuh, ya enggak? Nah makanya sekarang ini nih ya Kiss listeners perlu berkenalan lagi mungkin buat yang belum tahu nih dengan Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan pertama 100% food grade. Ya, jadi ini aman banget untuk bisa mencuci berbagai jenis peralatan makan dan minum yang kadang suka kita ngerasa udah bersih tapi sebenarnya nggak bersih. Betul. Ya, contohnya adalah yang perlengkapan bayi juga. Betul, botol Terus, susu gitu betul. loh, ya kan. Sayur juga, buah-buahan dan juga botol susu, bener banget. Jadi bahasa simpelnya, bayangin ya kita bisa mencuci piring, peralatan makan, minum, botol susu, tapi at the same time juga bisa mencuci sayuran dan buah. Betul. Dan Mama Lime Green ini mengandung Natura Plant Essence nih, Kiss listeners, diformulasikan khusus dengan teknologi lain Jepang, menggunakan ekstrak tumbuhan alami yang lembut di tangan dan nggak menyebabkan iritasi di kulit. Iya, dan pencuci piring pertama dengan formula 100% food grade. Betul. Diperkaya antibakterial alami yang aman dan efektif menghilangkan bakteri hingga 99,9%. Efektif tuh ya, angkat lemak di piring, di peralatan makan, buah, sayur jadi bersih, higienis dan tentunya aman lah ya dikonsumsi. Nah, memiliki wanginya dong Un. Iya. Fresh jeruk nipis dan timun yang memberikan sensasi segar dan bersih higienis. Jadi yuk Kiss listeners, kita jadi bagian dong dari green lifestyle era. Dengan memakai Mama Lime Green lebih efektif mengangkat lemak pada peralatan makan dan masak, juga buah dan sayur, jadinya tuh bersih, kesat dan lembut di tangan. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan pertama 100% food grade. Karena bersih lebih berarti ada Mama, semua pasti beres. Terbiasa ya ngikutin kayak gini-gini ya. Dulu terbiasa kan. Bahkan kita memantau memantau iklan-iklan. Jadi kemarin ketemu ini Bu Feb, ketemu Farhan kan, datang kan. Dia wali kota ya? Iya. Oke. Gimana nih wali kota? Biasalah pusing. Dia hanya ngomong gitu. Pusing yang dicari dia kan seneng. Soalnya gini, wakil wali kota lagi ditersangkakan. Hah? Seriusan? Ini seri baru? Yang wakil wali kota Bandung, Iya. Pak Erwin itu iya. Gitu tersangkakan kasus korupsi ya. Serius bah? Baru? Lihat aja cari beritanya. Oh gitu. Astaga. Jadi kayak all alone ya. Kadang being a leader apalagi di Bandung itu permasalahannya adalah apalagi yang muda-muda. Itu nggak bisa tembus tuh kadang ke birokrasi yang tua-tua dari dulu tuh gitu. Nah ini yang Farhan cobalah, makanya dari dulu Farhan tuh kasakusuknya adalah dia lewat Persib dulu. Di Persib dia udah ketahuan, jadi udah dapatlah hatinya orang Bandung ngelihat Farhan ini orang Bandung banget, cintanya di Persib. Terus dia masuk ke Nasdem ya. Benar. Ya jadi
Jalannya dia emang dia tahulah harus dari mana gitu. Pas masuk Nasdem aku WA dia, ada AP kata. Aku ketawa. Bener di sini. Nah sahabatnya kan PDIP, Niko PDIP gitu. Itu T-bangers aku semua. T-bangers. Kalau ke Jakarta, Bu? Cihaur, Kanayakan Dago. Kanayakan tempat dosen-dosen ITB. Yang di bawahnya, ya di situ. Iya kebanyakannya, iya. 30 cewek semua, bayangin coba. Masa? Serius? Gede tempatnya? Gede, yang punya orang Padang, Pak Tuwo kita manggilnya. Serius? Serius, itu suka sidak mendadak gitu. Sidak apa sih? Ada laki-laki boleh masuk kamar. Iya. Dia suka sidak. Nanti kalau misalnya bulan puasa kita dipanggil semua ikut taraweh di rumahnya Pak Tuwo gitu Ya yang di atas. Tuhan. Seriusan, lucu banget. Gue tuh ya dulu Semi tuh pesantren ya namanya kos-kosannya. Perempuan semua. gue tuh dulu ya kan tidak berpikiran sama sekali untuk keluar dari Jakarta. Aku tuh orangnya takut tidur sendiri, gitu kan. Jadi gue takut ngekos banget lah. Jadi mencoba mencari jalan gimana cara supaya gue ngekos. Jadi jalan satu-satunya harus masuk universitas Di Jakarta. Di Jakarta, UI lah gitu. Jadi waktu pertama kali gagal, pokoknya gini. Tapi setelah sekarang gitu kan ya, gue tuh salah satu yang gue sesali adalah karena gue kan seneng Bandung, lo tau dong. Gue selalu bilang karena malu gue tuh seneng orang Bandung. Dan entah kenapa semua orang-orang yang pernah tinggal di Bandung terus udah gitu sekarang bekerja sama dengan gue jadi klien atau jadi perusahaan yang hire gue apalah itu orangnya asik-asik banget. Gue jadi gini kreatif dan asik. Rata-rata vibe-nya asik. Ngerti kan lo? Gue jadi mikir. Ngerti lah kan gue orang Bandung. Apa sih? Itu salah satu yang gue sesal. Aku pernah bilang sama Abah, gue tuh kok salah ngerasa. satu penyesalannya. Salah satu penyesalan gue dulu kok gue justru harus kuliah di Bandung karena pengen jauh dari orang tua. Yang aku daftar cuma Unpad dan Unpar, that's it. Unpad kan ada 3 pilihan ya. Iya. Unpad dan Unpar. Oh my god. Jadi pilihan keduanya pun Unpad. Pilihannya komunikasi semuanya gitu. Oh my god. Kalau Unpar misalnya apa Bu? Zaman dulu belum ada HI. Ujo kan ini anak HI Unpar. Iya, tapi aku digini sama ayahku. Kamu mau jadi apa sekolah di HI? Aku kan mau jadi diplomat kata gitu kan. Terus kamu ikut diplomat, suamimu gimana? Aduh. Terus habis itu ngikut-ngikut kamu terus. Oh, ya iyalah. That's not fair for him gitu kan. Wah, perdebatannya lucu banget. Perdebatannya kayak gitu. Mikirnya jauh ke depan. Jadi itu lagi mau milih antara Unpar sama Unpad. Akhirnya aku masuk Unpad. Ya Allah, itu pertanyaan ke anak yang SMA yang baru lulus. SMA, tapi Unpar masih bagus gak sekarang? Iya dong. Masih ya. One of the best. Wow. Oh iya. Unpar one of the walaupun best. gini kalau misalnya di Bandung sekarang ada Maranatha makin bersinar juga, makin maju ya. Arsitek kayaknya masih best di Asia Tenggara atau Asia Unpar. Iya. Bang Tantik Lam, terus arsitek-arsitek terkenal itu kan semua dari Unpar semua. Iya memang. Ariel dari Bandung. Dulu sempat Unpar, tapi nggak selesai. Oh gitu. Sipil rasanya dia. Oh iya. Oh Ariel itu anak Unpar. Tapi nggak dia lanjutin. Iyalah. Dia punya passion yang lain. Bener, gitu Iwa nggak dia lanjutin, dia dulu HI Iwa juga. HI bener. Dia nggak selesai di situ. Nggak diselesain dulu, dia sangkatan sama Tika, sama Yosi. 89 kan. Betul. Gue di UI juga ada tuh yang udah. Menteri kalau sekarang Pak Ara. Unpar. HI. Oke. Kalau di gue angkatan gue ya Dave Hendrik tuh. Oh, dia di sana juga. Sama, tapi dia nggak selesai di semester terakhir. Jadi ibarat kata lu udah kuliah sampai semester terakhir dan kibarkan bendera putih di semester terakhir. Ibarat kata lu cuma tinggal apa ambilnya? Inggris dia. Oh wow. Iya. Iya, sastra Inggris S1. Sayang ya. Iya. Udah benar-benar semester terakhir. Tapi di PIP kan aku PIP project ya. Kalau gua belum lulus, gua nggak dikasih kerjaan. Oh bagus dong. Sama abang-abang gua. Oh jadi intinya itu adalah persyaratan utama. Belum lulus ya? Udah. Ini jangan dikasih sampai dia lulus, jangan kasih kerjaan. Beneran nunggu sanggar aja kerjaannya. Suruh ngerjain. Apa? Lu butuh apa? Kiss in the Morning, embrace the woman in you. Kalau melihat profilnya Ibu Feb ya, sebetulnya ada nih Ibu Ebi. Ibu Ebi. At Ibu Ebi Instagram. Ibu Ebi. Ada yang menarik dari bio dari Ibu Ebi ini. Dia itu adalah life is a story. Yang tadi aku udah cerita. Iya tadi. Benar. Jadi emang akhirnya memang
ini simpan di situ menjadikan ya. suatu So bahwa it's my album gitu ya. Iya. Iya, Jadi iya. hidup itu bukan a person of success, Tapi a person of value. value. Tuh, gue sampai Tapi mengingat apa yang Ibu sampaikan. Cielah. perjalanan dari Bu Feb ini kan jadi leader di sini, jadi leader di situ, mendapatkan peran di beberapa banyak sekali lah perusahaan. Iya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan Bu, kalau misalnya boleh berkaca gitu, are you a team player atau apa nih? Of course a team player. Mm. Itu udah definite, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Karena aku juga sampai di sini juga because of my team gitu kan ya. Juga because my team yang bukan bawahan saya, tapi juga my team yang di atas juga gitu. Karena they believe in me and I can do it, dan mereka kasih space buat saya untuk berkembang gitu kan ya. Ini satu yang lucu nih di Holcim Indonesia, waktu saya di interview oleh Pak McKay, di akhir interview beliau bertanya, what can I do for you? Oh, beliau yang nanya. What can I do for you? Terus aku langsung ngomong dalam hati, ada apa nih orang? Ya, nggak kebalik nih gitu. Kebalik gitu. Terus aku bilang, isn't it should be the other way around? What can I do for you? Gitu kan? Tidak, Feby. Sebagai leader, tanggung jawab kita pada saat merekrut orang untuk memastikan orang ini memiliki karir yang bagus. Ya Wow. Terus aku langsung, aku juga. I'm so in love with him. Gitu kan ya. Rest in Aduh, peace, semoga ya aku Allah. diterima. Gitu ya. Dan berapa tahun di sana? Hampir 6 tahun. Sampai ke Holcim in Malaysia juga kan dikirim kan gitu. Sorry Ibu. Jadi dari tadi Ibu ngobrol, ini yang nanya banyak ya, Banyak Un? banget, Ya, nanti banyak kita harus loh. Kayaknya kita mau ke pertanyaan apa pertanyaan gue yang satu? Lu dulu. Ya enggak, karena gini, gue Gua harus cuma pilih pengen bertanya mengenai yang tadi leader gitu. Karena ternyata ada juga orang yang pengen posisi menjadi leader, tapi nggak nyampe. Menurut Ibu biasanya kendala dan tantangannya itu ada di mana? Sampai dia udah ngerasa nih, oke, secara Gue punya kapabilitas nih. punya, ibarat kata dia menurut dia dia menurut dia oke, secara keilmuan gue udah bagus nih gitu kan. Tapi apa kira-kira yang membuat? First thing first, you have to understand what is your purpose in life. Itu aja dulu gitu. Jadi leadership itu tidak bisa kita kejar gitu ya. We have to earn it gitu ya. Jangan apa-apa habis ini saya mau naik jabatan, habis ini saya harus jadi ini, habis ini sibuk aja dengan habis ini. Jadi semakin leadership itu dilihat, the more you sebagai leader is more of your what is it that you care about gitu ya, bukan about you. Jadi kalau masih me and me gitu ya, itu semesta juga bisa melihat ini orang belum siap gitu ya, karena namanya career itu ada faktor X yang kita nggak bisa lepas, which is yang di atas gitu kan ya. Kita mau usaha kayak apa juga, tapi kalau yang di atas bilang kamu belum siap dan kamu nggak bisa dan bukan nasib kamu untuk menjadi direktur utama, ya udah sih gitu loh, jalanin aja life as where you are right now gitu ya. Sehingga pada saat kamu berada di saat ini, kamu bisa memberikan 100% of yourself and the best version of yourself. Ya kan? Dengan melakukan itu ya semoga ada yang melihat, ada yang merasakan. Itulah saat itu diberikan kesempatan untuk naik lagi. Ini buat anak-anak yang muda-muda ya. Dengerin apa kata Tante Feb. Suka deh. Ya, kita tuh sekarang mohon maaf ya, aku melihat fighting spirit dari the young Indonesians itu agak berkurang banget ya, gitu ya. Dalam artian dimarahin atasan keluar, ya kan? Nanti keluar ke perusahaan B, dia nggak suka, dia perusahaan C. Dia nggak suka sama teman-teman di situ karena dibully whatever it is, dia perusahaan D. Akhirnya dia nggak bisa naik ke gunung dong. Dia sibuk aja di bawah kiri kanan. Padahal yang namanya challenge yang diterima itu adalah di mana kita bisa naik kelas, ya kan? The more you can menerima challenge dan memberikan the best version of yourself, kamu naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 tanpa dirasa tiba-tiba you are on the top of the mountain. Sekarang masalahnya kita sibuk kiri kanan, ya kan? Sibuk kiri kanan. Nggak suka lah sama pekerjaannya, sebel lihat atasannya, gitu kan ya. Nah, itu aku sebelah ruang kerjanya. Nggak suka sama ruang kerjanya. Hey, gitu ya. Saya juga dulu remah-remah momogi. Wow, masih momogi loh. Sorry kalau saya anak mas. Maksudnya I've been through that process. Jadi saya paham. Saya nggak tiba-tiba jadi dirut. Iya kan? Saya juga dari manajemen training yang nggak tahu apa-apa, yang haus untuk belajar dan belajar dari kesalahan. Do not afraid to make mistakes gitu kan ya. Alhamdulillah I was born di Unilever yang memberikan ruang buat semua orang untuk belajar dan membuat kesalahan gitu kan ya. Dan itulah kita ditepak secara
diri kita, mental kita gitu. Bener. Makanya anak-anak sekarang tuh mentalnya tuh harus kuat gitu. Jangan loh. mental ya. Jangan mental. Mental yang mental tuh bagaimana sih? Iya, bener. kayak gitu. Mentalnya mentai. Lebih ke mentai. Dan yang menjadi tanggung jawab ini adalah kita, saya. Me and my colleague yang seumuran sama saya Oke. gitu. Iya. Karena I was shaped seperti ini because of the leaders yang look at me gitu. Maksudnya yang melihat saya Yang dan bilang menjadi, pertama tadi, what can I do for you? What can I do for you? Even di Unilever juga begitu Iya. gitu ya. Iya. Ya, Unilever lagi is a people person, People people company ya, company. kan gitu kan. Nah iya, jadi saya beruntung ketemu dengan great leaders gitu yang saya bisa ambil contoh. Nah sekarang kita kan udah ada di posisi di atas nih ya. Itu kan adalah kesempatan buat kita untuk kasih contoh. Betul. Ya Iya kan? sih. Supaya anak-anak muda Indonesia ini tuh bisa melihat some aspirational leaders. Bukan leaders yang hanya sekedar mereka sembah. Gitu. Waktu hari pertama saya masuk di TWC, saya bilang, pertama jangan panggil saya Ibu Dirut. Saya dipanggil Bu Feb. Cukup. Jadi semua orang panggil Bu Feb. Gitu ya. Jadi tidak ada jarak antara kita. Itu satu. Terus saya bilang, don't try ya to be nice, to deket-deketin gue gitu kan ya. Kebaca tuh semua jurus gue udah tahu. Udah tahu gue gitu ya. Jangan coba-coba gitu kan ya. Don't try. Nah, terus aku bilang bahwa aku ingin menjadikan TWC itu sebagai performance based company. Ya, bukan company yang isinya orang-orang yang merasa dekat dengan pemanggil keputusan kayak bos-bos gitu ya. No, nggak ada tuh cerita gitu ya. Dan nggak mudah ya, tapi we are getting there. Wow. Nice Asik ya, asik banget lo ngomong sama Bu Feb. Ini banyak pertanyaan, silakan. Jo. Bukan banyak sih, ini banyak pujian malah. Narasumber hari ini top banget, terkesan tegas, berani mengambil keputusan, katanya gitu. Pagi Abah Uni, seneng banget deh ngedengerin Mbak Feb bicara seperti zaman saya indirectly kerja bareng waktu di Holcim. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Coba kita lihat siapakah beliau. Namanya Dedi. Yang bukan Corbuzier ya. Saja. Yang satu yang yang selalu nyangkut di saya adalah statement Mbak Feb waktu itu bilang bahwa branding is about promise which we have to deliver. Katanya gitu. Berarti dia dengerin apa kata gue, terima kasih. Iya. Terus Dedi bilang adalah itu saya bawa ke kerjaan saya sekarang, delivering the promise. Betul. Thank you banget Mbak Feb. Oh my God, itu gitu. bagus banget. Branding is about promise that you have. Brand is a promise gitu. Brand is a promise that you have to deliver. Ini ada lagi nih. Aku ex timnya Bu Feb, namanya siapa ya? Ini adalah dari Desanti. Salamnya buat Bu Feb. Bu Feb bagiku leader yang ngebentuk karir lifeku sekarang. Katanya gitu. Oh ini kayak berhadapan dengan guru nih kayaknya. Kalau gue merasa beruntung loh. Gue merasa beruntung. Jadi dulu tuh zaman gue nge-MC, makanya ketika tadi berkenalan dengan Bu Feb pertama kali gitu ya. Terus beliau nanya dong sama gue gitu. Kamu pernah nge-MC buat ini nih? Kesebut lah ya brand-brand. Terus gue gini, iya gitu. Ya I was the brand director kan. Gitu. Terus gue yang oh my God, zaman dulu kan pastinya ya jarak kita jauh lah ya. Iya kan? Kamu di sana, aku di sini. Ya, gitu kan. Tapi aku ingat sama kamu kan. Terima kasih loh. Makanya aku tuh haru biru maksudnya dengan segmen atau dengan kita punya ya ini Lady Boss ini tuh buat gue tuh gila loh. Kita tuh beruntung loh. Ini juga buat yang nonton di TikTok bisa langsung tanya-tanya bahkan. Sekarang kita punya platform TikTok ini bisa kayak begini. Tiba-tiba orang bisa langsung nonton, bisa tanya-tanya, bisa lihat gitu. Jadi makin gak berjarak sebenarnya dengan teknologi. Nah ini ada Dian, dia bilang walaupun bukan Nitami, dia bilang adalah Bu Feb, saya dari Angkasa Pura Indonesia Bandara Soekarno Hatta. Aku dengerin ibu di mobil dan gak mau turun dulu sampai selesai. Aduh. Ada satu lagi, kalau ini sih dari MU ya kayaknya ya. Sanjiang Bana orang awal. Baga. Nah ini ada lagi dari Andreas, dia bilang pendek banget, a leader is to create another leader. Betul. Iya. Inilah hasilnya ya. Gue langsung ngeliat lah, gue langsung ngeliat ke tim-tim kita ini nih, ada Ipeh gitu kan, ada si kita Vega. memberikan apa untuk mereka? Nah maka dari itulah pertanyaan kita selanjutnya ya bro. Ya enggak sih, kita harus maju bareng. By the way, Kiss Listeners ini masih banyak banget nanti pertanyaan-pertanyaan yang mau kita berikan. Sebetulnya gini, ngobrol-ngobrol santai lah ya gitu kan. Ini kan bukan ngomongin soal pekerjaan, tapi ngelihat dari sosok seorang leader apa yang kita bisa ambil gitu kan. Nah makanya buat yang mau nanya masih ditunggu pertanyaannya 0811 951 951. Monggo langsung mau follow Ibu juga boleh @Ibu Ebi.
Tapi aku private loh, jadi nggak sembarangan terima. Oh iya, oke, private. Tapi emang itu yang mesti dijaga ya. Betul. Kadang-kadang ya. Nggak lihat aja. Betul. Rayuan yang paling dapat di DM mungkin itu yang akan di. Dan aku tuh suka kalau misalnya Instagram itu kayak I have a conversations. Jadi kadang-kadang setiap berapa bulan aku laundry my Instagram. Jadi mana-mana mereka yang cuma sekedar pengen tahu gue ngapain, gue delete, nggak perlu gitu. Karena social media is not about just showing off aja what you do, what you have gitu kan ya, how you did well in your job gitu. Tapi benar-benar kita creating proximity dengan mereka-mereka yang selama ini nggak pernah ketemu gitu kan. Wow. Cakep. Kita kayak bakal 2 bulan kalau misalnya harus hapus-hapusin. Kalau gue tapi gitu. kan kamu sama aku beda kan, kamu kan public figure. Iya, kita lu mah public Iya. gula, Jangan kemana-mana guys. Start your day with Kiss in the morning. Ya Allah, langsung 800 loh Ibu. Oh iya, astaga. Kok jadi tambah banyak Ibu. Ibu Astaga. sering-sering kalau gitu. Ini Dijual. kayaknya satu jam nggak cukup. Dijual loh. Dijual loh Ibu. Ini aku juga dipaksain tuh sama siapa ya, dari Noise. Nih Kak. Iya benar. Tapi dia tuh sangat suka dengan, maksudnya she believes in this program dan kita seneng banget karena mungkin dia juga salah satu lady boss juga kan. Betul. Jadi dia seneng karena Dan sempat di radio mahasiswa. Jadi dia tahu struggling kita dan sebenarnya apa yang kita lagi perjuangkan gitu. Apalagi kita juga ngomongnya empowering women ya. Iya, kan ini radio perempuan. Iya. Dulu tuh Kiss beda sama yang sekarang. Iya. Jadi dulu Kiss, makanya kan dulu Kiss itu tuh bahkan ada rock weekend kan. Jadi tahu lah ya sasarannya berarti banyak cowok juga. Walaupun Betul, zaman betul, dulu betul. kita ada era band kan, ada Bon Jovi, Guns N' Roses segala macam. Tetapi dengan ya seiring berjalannya waktu lama-lama ya karena ada rock weekend itu ya lama-lama lakik ya. Bener. Lakik banget gitu. Yeah. Nah terus tiba-tiba ketika ini bergabung lah di Mahaka Radio Integra, jadilah radio perempuan PR deh tuh ya. Bayangkan Makanya agak pink-pink gitu kan semuanya kan. Iya. mengubah persepsi ya kan. Bener. Dari lakik-lakik menjadi perempuan. Nah, kebetulan ya aku juga ada di dalam situ untuk mengubah persepsi itu menjadi radio perempuan. Tapi ini bagus banget sih. Maksudnya isunya kita sekarang ya. Maksudnya SDM kita kan rendah banget ya. Karena mereka nggak punya aspirational leaders gitu. Ya nggak sebanyak dulu. Nggak banyak ya, Ya, kalau nggak aku banyak, pikir ya. bukan nggak sama sekali. Kemudian karena dulu zamannya Unilever, saingannya Unilever waktu itu cuma Wings biru, ya kan? Yang Pemain lokal lagi ya. Pemain lokal yang kerja tinggal copy paste aja yang apa Iya, yang Unilever iya, lakukan. Jadi nggak ada tuh yang namanya Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to trust, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Ilmunya dapet. ya, and I wanna do the same thing gitu, walaupun ya Amin. nggak Amin, bisa. Bu. Jadi tahun keberapa Bu? Sorry Bu di Journey. Januari tahun ketiga. Masih panjang perjalanan insya Allah. Kalau Iya, masih namanya terus juga dikasih perjuangan ya, Bu, amanah ya. ya. Benar. Ini Bu katanya aku Tika Bu Tica, terusan Tika Bu Feb, sound like Bu Feb kayak nggak hafal nama Ahiru Desanti katanya gitu. Tika Desanti. Namanya Tica anak buahku di Ancol. Oke. Iya betul. Tica Desanti. Iya Tica bener. Anak buahku yang udah abis sama gua. Abis. Abis dalam artian Iya. in a good way gitu Iya, ya. iya. Jadi dia bisa benar-benar independen sekarang. Being dia di Iya, posisi sekarang iya, itu ya. iya, Oke. iya, betul. Tapi Bu Feb galak apa nggak galak? Galak, Serius. serius. Maksudnya tegas lah gitu Tegas, ya. iya. Like an ibu lah.
Kok kamu tahu? Aku pernah ikut meeting sama Bu Feb buat musim Borobudur kan, sama Mas Fendi juga. Jadi aku ngelihat banget Bu Feb menghadapi Mas Fendi tim Borobudur kayak Fendi. Terus Mas kayak iya Bu. Itu laptopnya bermasalah jadi, Mas Fendi. I'm doing that out of care and love. Itu yang selalu aku bilang. Aku Iya. kan juga sama kayak ibu ya, suka rada ngegas. Enggak mungkin aku yang ngegas, ibu enggak mungkin. Ibu lebih tegas. Aku suka rada ngegas lah. Pertama gue kelihatan banget ya dari bahasa tubuh. Tapi setiap kali habis kayak gitu, buntutnya pakai bilang, I'm doing this out of love ya. Not out of hate, not out of jealousy. Buat apa aku jealous sama kamu? Kadang-kadang kalau sama tim tuh, misalnya kalau kayak Vega gitu kan, gue bilang out of love ya Vega. Lu inget, lu remember this. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kasih statement itu juga, dia nggak tahu. Siapa gitu. tahu salah nangkep. Salah ya. nangkep. Tapi kalau aku masih kayak cerah kayak ibu-ibu gitu kan, ini kamu gimana sih kamu? Gitu. Tapi kalau aku udah ngomongnya gini, udah deh mati lah semua orang pada nggak bisa. Itu tanya aku udah marah bener. Jadi aku Justru tenang. kalau masih Kalau aku marah berdinamika, banget, aku tenang. kalau Karena kalau kita lagi marah, kita nggak tenang, kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kita sesali nanti. Jadi you have to be very composed when you are very angry. Oke. Iya nggak Noted, gampang. noted. Iya, bener, Iya. bener. Ya karena kalau kamu marah banget, kadang-kadang kita suka gelap kepala ya. Iya, ingin keluar aja apa yang Keluar ada aja di semua gitu. Jadi pantang buat saya untuk kayak marah yang anjing-anjingin orang, Iya. tai-taiin orang, maaf ya gitu Iya, ya. iya. Enggak, this no. Ganteng Never. lu keluarnya gitu. Never. Goblok gitu. Iya, Ganteng iya. mending Paling gitu. awalnya, ini kok bego banget sih, pasti itu yang nggak ngerti. Nah, itu masih. Tau nggak tuh stupid kata gitu. Tapi anak-anak ketawa gitu. Maaf Bu Feb, sekali lagi awas lo ya. Iya Bu Feb. Mas Fendi juga basically cuma bercanda doang gitu ya. Jadi Fendi Angger. Bukan, bukan Fendi dia lain lagi. orang kita di TWC. Nggak semua Fendi itu Angger ya saya. Iya. Kalau untuk apa ya, karakter ibu yang paling seru diajak berdebat itu orang yang semacam apa? Maksudnya, orang yang eh, brengsek. Seriusan, I really look forward anak-anak yang brengsek gitu. Anak-anak yang udah apa adanya. Nah, kalau udah kayak gitu, mereka dapat the best out of me deh. Tapi anak-anak yang takut, yang sungkan-sungkan udah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa dari aku. Iya. Iya, brengsek ya dalam artian I know. mereka tahu. Rebel Gitu yang kan ya. kayak Yang dia bilang, nggak gitu dong Bu Fat gitu. Oke, gimana maksud lo gimana? Maksud aku tadi ada gini, orang kayak gitu. nggak di TWC ya, tapi kayak di Iya. Danone di mana-mana ada dong, dan they become someone sekarang, gitu. Wow. Iya kan, karena I let them to be who they are. Pokoknya gitu. begitu kita tuh bisa berdebat, makanya iya. Walaupun Wow. sakit sampai sesakit-sakit, kayak gue sama lu, kita kan berdebat tapi sayang. Loh, tapi jadinya bener. tapi jadi show-nya, iya kan? Jadi show ini kan sesuatu, iya Betul, kan? setuju, Coba kalau setuju. kita terlalu harmonis. Tapi aku percaya nggak, dengan aku yang keras begini, Iya. aku masih tetap berhubungan dong sama my team. Iya. Dan my team itu ke rumah itu udah kayak mereka udah pada punya anak, Iya. manggil Oma Feby. Oma, dan bener-bener kayak aku bahkan tidur siang sama anak, nggak dapat hotel di Jogja, aku ke rumah anak buahku yang dulu di Danone, numpang tidur di situ sama anaknya. Terus anaknya ke rumah, Opa, manggil nama suamiku, Opa Nada, kan gitu, langsung cari ke kamar ke atas. Jadi itu yang membuat aku tuh bener-bener meaning. I have created a life with meanings gitu. Iya. Jadi bukan a life yang hanya sekedar based on jabatan, based on petak kantor gitu ya. Sampai sekarang kayak begitu. Jadi kalau yang dari Bluebird, aku pernah di Bluebird manggil aku Eyang Bu Feb. Ya, Karena local company Sebentar, ya. Bu. Tapi Eyang. ibu berarti banyak banget, ada di Bluebird, ada di Holcim, Danone, ada di Danone, Holcim, terus ada di Ancol, Aqua, ada di Ancol. Ancol. Iya. Oh my god lah, banyak juga banyak, ya. tapi bukan yang semprit ya. Iya, Habis iya, ada beberapa tahun gitu. Iya. Oh Iya. wow. Maaf ya Bu ya, perpindahan karena apa? Ngit. Tantangan biasanya ya. Banyak cerita. Jadi kalau dari Unilever, mereka lagi mencari orang buat di Holcim gitu kan ya. Terus aku jatuh cinta sama Pak Timekay. Itu Oh, Holcim. itu lucu banget sih. Iya itu. kan, Iya, aku iya. bilang, aduh benar-benar aku keterima gitu. Yes, I keterima. just want to work with him. 6 gitu. tahun deh langsung. 6 tahun di situ. Jadi Kemudian ketika waktu itu beliau bom Bali, ibu masih di situ? aku lagi di Malaysia, Holcim Malaysia. Bom Bali, bom Mariet, sorry. Aku lagi di Holcim Malaysia. Lagi di Holcim Malaysia. Aku nih? lagi dipindah, aku di Ya Holcim Malaysia, Tuhan. gitu kan. Maksudnya di Holcimnya. Di Holcim tetap, tapi aku ditaruh di Malaysia sebagai marketing director, pertama kali gig aku sebagai director gitu kan ya. Terus kemudian di Holcim saya di Holcim pisah sama suami kan. Suami di Jakarta, kami dengan 3 anak di
Malaysia di Johor Bahru. Suami tiap weekend datang, setiap minggu malam anak-anak nangis, bapaknya harus pulang ke Jakarta. At one point aku datang ke CEO, kayaknya aku nggak bisa hidup seperti ini. Lagi. Gitu. Ya, kamu masih ada kontrak sini. Nggak apa-apa, I can lose my job, but I cannot lose my family. Wow. Akhirnya aku keluar dari situ. Sebelum aku melakukan surat-surat keluar, tiba-tiba temanku, Feb, Danone is looking for a brand director. Are you interested? Ya akhirnya itu Tuhan semua, gitulah. Yang gitu. Tapi kalau ngomong River masalah papa dulu ngomong, nanti suami ikut kamu ke luar negeri lah, ini dibawa ke Malaysia. Ya, tapi suaminya kan di Jakarta. Iya, maksudnya. Iya kan, bener juga ya. Iyalah. Seriusan, and it's not good. Iya. Ya. Guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? Kiss in the Morning, Embrace the Woman in You. Masih bersama Bu Feb ya, dari InJourney Destination Management. Iya. Kita ngomong tentang InJourney-nya lagi deh. Iya. Sebenarnya kan 2025 ini kok Udah tinggal berakhir. sebulan ya, tinggal 2 bulan ya. Iya. Betul. Apa yang sudah dicapai dan apa yang masih diperjuangkan untuk dicapai, Bu? Ya, Pasti banyak, I know, tapi Iya, apa? Iya, dua bulan ini benar-benar kita kayak kejar target gitu ya. Tapi yang I just want to share with semuanya bahwa InJourney Destination Management itu tidak quote unquote untuk mencari duit, ya. Oke. Terus ibu ngapain kerja gitu? Wow, pertanyaan yang berikutnya. Tapi ya. di InJourney itu ada value creators, ada agent of development. Kami di agent of development. Jadi apapun yang kami lakukan haruslah memberikan economy and social impact to the society. Ya, nah itu tugas dari InJourney Destination Management. Karena di sekitaran Borobudur, Prambanan itu kan banyak masyarakat. Betul. Yang saat ini sebagian dari mereka masih belum memiliki kehidupan yang cukup layak, gitu kan ya. Banyak pedagang-pedagang di Borobudur misalnya ada 3.000-an pedagang, kemudian kami kurasi. Sekarang udah pindah tuh, Borobudur udah cantik banget. Kalian berdua saya undang ya. Mau. Be my guest. Mau. Ke Yogyakarta, seriusan. Mau. You have to see the change of Borobudur. Mau banget, Ya, Bayu. udah Iya, punya iya. kampung Gua seni Borobudur dan pedagang-pedagang kita kurasi dari 3.000-an lebih menjadi 1.900, tetap banyak. Tapi mereka memiliki space untuk berdagang dan kita kurasi dengan Sarinah Pandu, ya kan? Okay. Karena Wow. within all the companies yang ada di Unilever, kita itu memang harus saling bersinergi, Iya. gitu kan ya. Nah, jadi tapi juga saya katakan only by being profitable we can be socially responsible. Karena kita kan bukan perusahaan ini ya, apa namanya? Charity company kan, Iya, kita bukan betul. filantropi kan, tetap we have to make money. Tapi duit itu, uang itu, mindsetnya adalah bukan untuk diri kita, bukan untuk mencari apa namanya gaji setinggi-tingginya, bonus setinggi-tingginya, tapi to be back to the society, gitu loh. Jadi lebih ke sana gitunya. Jadi inilah yang menjadi PR gitu kan ya, yang harus kita selesaikan. 2 bulan ini ya mudah-mudahan at least we can achieve, at least ini kalau CFO saya dengar mungkin bilang nggak segitu Bu Feb. Saya pengen achieve 100%, tapi ya gimana gitu kan ya. Paling nggak 90% bisa lah gitu, insya Allah gitu ya. Amin. Terus we have to have events, we have IP nih sekarang. Sebelumnya kita nggak punya IP. Prambanan Jazz tuh bukan punya kita loh. Bukan. It is owned by organizer yang menggunakan lahan kami gitu. Tapi kita sekarang punya Suara Prambanan, which is event di akhir tahun. Kalian berdua saya undang as a VVIP. Wow. Seriusan, beneran. Harus datang. 31 Desember itu Suara Prambanan. Ya, you will see magnificent fireworks behind the Candi Prambanan. Itu kemarin tahun lalu menjadi one of the best New Year's Eve by New York Times. Gitu. Iya, gila ya, sekeren itu ya. Sekeren itu. Ya, so we want to. Jadi ini IP-nya kami. Jadi kita sudah ini tahun ketiga gitu ya. Aku sedikit promosi boleh dong. Gak apa-apa dong. It's okay. Tolong datang ya, yang dengerin tolong datang ke Jogja 31 Desember Suara Prambanan. Wow. Biar Sorry. Bu Feb dapat target. Bu Feb sekali lagi, Suara Prambanan konsepnya tuh apa? Konsepnya besarnya. Konsep besarnya ada lineups of Yogyakarta Pride. Jadi waktu pertama Everything about Yogyakarta. Everything about Yogyakarta. Di tahun pertama ada Sheila on Seven and What's Not gitu kan ya. Tahun kedua tuh semua perempuan. Jadi ada misinya.
tahun ini kita akan bekerja sama dengan Royal Orchestra of Yogyakarta. Oh my god. Jadi Gemes deh. whoever kita lagi ini ya negosiasi ya dengan line up artisnya. Jadi whoever the line up artist is, mereka akan berkolaborasi dengan Royal Orchestra of Yogyakarta. Aduh best. Gila ya, sekeren itu. Ya best. Wow, Bu, saya Ya, itu kan? ternganga-nganga. 31 Desember. Aduh menarik ya. 31 Desember ya, harus ke Jogja deh. Harus ke Jogja. Kiss FM I invite personally. Aduh, Seriusan. seneng banget Ya, sih. kita ngobrol abis ini ya. Terus Apa lagi, Bu? Tadi ya, gini. event itu penting banget. Betul. Iya. Karena Betul. kayak tapi semua punya ininya, punya sort of like syarat, bukan syarat ya. Jadi kalau misalnya Prambanan is about habluminanas, Iya. lifestyle, hubungan manusia Iya. dengan manusia. Betul. Karena proximity dengan kota deket banget. Betul. Borobudur kita khususkan untuk spiritual destination, is Oke. habluminallah ke atas. Iya. Jadi Sheila On 7 nggak akan bisa di Prambanan nggak akan bisa. Mungkin Andrea Bocelli bisa. Oh yes. Oh, nggak main-main kan? Nggak main-main. No Iya. play-play. No play. Ya, jangan main-main gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau Ratu Boko kita bicara tentang hubungan manusia dengan alam. Oh. Ya, itu indah banget. Udah pernah ke Ratu Boko? Pernah. AADC 2, ya semua orang pada langsung ke Ratu ke Boko. Ratu Mungkin Boko. kita harus bikin Mbak Mira, kita bikin AADC 3 yuk di mana gitu ya. Musical jangan-jangan. Musical. Tapi hubungan dengan alam. Jangan-jangan musical bisa. Ya, kita juga punya teater pentas di Iya. Ramayana Iya. Ballet. Kemarin Idea Fest for the first time, udah sejak lama kita bring the Ramayana Ballet ke Jakarta di Idea Fest. Wow, Tapi untuk Small Kiss listeners performance. ya, harap bersabar. Ini yang namanya memang tugas ketika Ibu datang, Ibu Feb datang itu. Sebenarnya yang ingin beliau kerjakan sebenarnya pasti banyak di Indonesia ini. Ya. Tapi seperti yang tadi diomongin di awal bahwa tidak melulu inginnya sih di Jawa dan hanya tahun ini ya Bu. Enggak dong. Tapi Iya. karena sekarang lagi di jalannya awalnya itu ya di tahun ini mungkin itu yang jadi Betul. Jadi ada dua hal yang ingin saya lakukan. Pertama adalah enlarge kita punya playground, Yep. ya. Itu my number one ambition, ya. ya. Yang kedua adalah menjadikan TWC itu a great place to work. Wow, itu Iya. tadi nggak sempat kebahas sih. Iya. Great place to work. Itu semacam seperti ISO-nya tapi khusus buat human capital. Jadi Oke. kita dinilai, kita di-assess gitu kan. Iya. Saya ingin melakukan itu. Saya ingin teman-teman di TWC itu menjadi marketable talent. Jadi pada saat in journey looking for talent, mereka pasti akan ini dari TWC, ambil dari TWC gitu. Iya kan? Saya pengen seperti itu. Itu ambisi saya gitu ya. Iya. Kalau ditanya apa sih Ibu ambisinya sebagai direktur utama? That's my ambitions. Ini ada yang udah nanya, ada lowongan nggak? ada. Tolong stay tune gitu ya, karena Injourney itu ada Injourney Holding itu punya program IMDP. Itu programnya luar biasa, ribuan orang yang mendaftar tapi only a few yang diterima dan prosesnya itu 2 tahun, semacam manajemen trainee-nya Unilever. Gitu. Wow, emang diperlakukan seperti itu ya. Tapi worth to Dan it kami try ya. semua direksi itu harus menjadi coach buat mereka. Yes. Kenapa sih Beb? Apalagi Ini makin banyak soalnya gue bingung banget nih. Ada yang ini ngefans banget dengan Lady Boss ini. Please buka web Injourney, cari lowongan kerja di sana dong. Gitu ya. Langsung pengen ngerasain kerja sama Ibu Feb. siapa tahu karena I am looking for great talent gitu ya. Yeah, Karena I want to tuh. be a great Kalau talent, ya. tapi great talent. Jadi gini, yang pertama kualifikasi adalah lu adalah orang yang fighting spiritnya Iya. gede ya Nek gitu. dan Jadi dan attitude ya number Attitude, one. Ya saya iya. setuju dengan Netflix yang bilang bahwa there is no place for brilliant jerks. Netflix kan bilang gitu kan. Iya, Netflix iya, itu benar. pinter tapi jerks out. no Iya. Ya. no Iya, place iya. for brilliant Ini jerk. ada Iya. tetap loh ada yang Iya. bilang ini. Makasih banget ya Kiss FM dan Bu Feb. Thanks for this deep understanding. Sampai ngetem gue di parkiran kantor dengerin ini. Oh, tapi emang segitunya sih. Makanya nih Kiss FM gak akan pernah bosan Kiss listeners untuk terus kasih banyak banget Iya. insight inspiratif dari tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Lady Boss yang pastinya sudah kami cari-cari mana nih yang bisa berbagi sama Kiss listeners gitu kan. Dan semoga kita bisa hadirkan kembali Ibu Feb ya. Iya. Tapi waktu kita udah habis Ya, Bu Feb, guys. sebenarnya pertanyaan masih banyak. Kita ya. live aja nanti di Suara Oh, Prambanan. Ya. Tetap dong promosi. Iya bisa. Ah, you can, right? Bisa Ya, kan? Bisa banget. bisa banget. Oke, bisa. oke, deal. Waduh, gawat. Sekali lagi terima kasih Bu Feb sudah ada Sama-sama di dengan sini. senang Terima hati. Iya, mudah-mudahan bukan perjumpaan pertama, nanti kita akan ketemu for many lagi. more. Kiss Iya. listeners, Ya, terima pertemuan. kasih for being very very interactive lewat TikTok, TikTok. maupun 08111951 Nanti kita ketemu lagi ya Bu Siap. Feb. Terima kasih banyak. Terima kasih Iya. loh.
Yang kamu dengar barusan bukan cuma obrolan, tapi cerita yang datang dari hati dan dari balik hak tinggi yang kuat berdiri. Masih banyak yang akan kita dengerin. Lanjut besok-besok lagi ya. Nggak cuma itu juga IP-nya kita, ada Dolan Ria buat anak-anak dengan permainan tradisional. Lucu. Ya, abis itu ada event-event kecil yang kayak nobar. Jadi itu dari jam 2 sampai tengah malam. Tengah malam ditutup dengan itu. Iya. Berarti kalau kita mau ke situ Saya kita... nggak bisa akhir tahun sedih. Kenapa? Akan aku ngamen. Emang udah dapat kerjaannya? Di Dari mana? awal, Di Surabaya. Gak asik. Enggak ini. Saya harus ngamen sama temen-temen nih. Ini serius sudah dapat. Dari awal tahun malah. Oh, sombong iya. dia. Bukan sombong ya Allah. Alhamdulillah Aku dong. undang lo nanti lo kalau ada acara lagi Jangan lo. gitu Bu Feb. Bu Sumpah. Feb sih. Tapi Jogja ini agak ada Jogja Walk loh, tapi nggak dapat, bukan Udah, IP-nya iya, Ibu. Jogja Heritage Walk. Iya, Kita Jogja. kerja sama kok sama mereka. Minggu depan, minggu Iya, tanggal November ini kan. 15 Iya, 16. iya. 15 Kita 16. kerja sama kok sama mereka. Jadi Tika mereka- datang, Tika Karena di berangkat. Prambanan kan. Iya. Cuma mereka tuh Prambanan ada jalan tol, jadi Iya. kepotong. Oh. Sayang banget. Sayang Nah, banget ya sih. tapi kita lagi usahain supaya bisa tembus gitu. itu. Gimana caranya gitu sama si Bupati Sleman dan Klaten. Oh, Kan Clayton. Jogja Clayton. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman, jangan cuma pikirannya Clayton Sleman sama Iya. Magellang gitu Pasti kan di situ ya. doang. Clayton, Sleman sama Magellang. Majalengka. Magellang. Iya gitu. Oh iya benar. Iya, jadi Majaleng. ya harus punya destinasi yang lain sih Iya. gitu kan. Nah, sekarang destinasi itu yang paling penting ada attractions gitu kan. Maka kita harus punya attractions. Motong dikit ya Bu ya. Tadi kan Apa, Ibu apa? ada beberapa titik. Wah nggak ada kata-kata Bali ya dari tadi ya. Bali. Lah Bali kan aku nggak ngurusin Bali. enggak. Iya nggak. ITDC. Itu ITDC. Oh. ITDC Bali, Iya, iya. Nusa Dua, Nusa Dua, Golomori, Mandalika. gitu. Itu Mereka ITDC. gitu. Kanjeng Ratu Candi nggak ngomongin Enggak, Bali dong. sorry iya. banget. Maaf. Iya, karena kan beda. Iya. Iya. Tapi sebenarnya banyak pertanyaan kalian belum kejawab loh. banyak banget. Banyak banget. Tapi Ini gini ya, dari sedemikian banyak pertanyaan pribadi aja banyak, yang ini banyak gimana? Iya, yang di sini aja belum ditanya. Iya. Banyak banget ya. Iya. Oh iya. Itu banyak banget. Harus 2 kali kali Lady Boss ya. Wow. Tapi you are so good in explaining things and in simplifying. Karena I am a Dado. storyteller. Oh iya. Iya, you are. Iya. You are Itu, benar-benar. Itu yang selalu